yang sani parwanda manse yang aku beramanda manse bersih, tidak ada noda sedikit pun. Tapi Bapak Ibu,
Kata itu, kata kudus ini, saya akan jelaskan begini supaya Bapak Ibu memahaminya. Saya berdiri di sini kudus di tengah-tengah Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini pemabuk semua. Ada amin? Betul tak? Pemabuk semua ini tak? Contoh saja dengan musika, ini pemabuk semua. Lalu yang ini pencuri semua yang selesai. Ada amin kah? Amin. Lalu yang di depan saya ini yang tukang naik jendela semua. Tidak tahu naik jendela bikin apa, tapi pokoknya kedapatan di jendela. Nah, saya ini berada di tengah-tengah pemabuk, pencuri, dan tukang naik jendela. Saya dalam bahasa kesehatannya, bahasa apa ya? Saya bukan dokter, jadi saya alihkan bahasanya. Saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu, ini pencuri, ini pemabuk, tapi saya tidak terpengaruh sedikit. Itu yang Bapak Ibu pegang, kata tidak terpengaruh. Jadi saya tidak terpengaruh dengan mereka yang mabuk, saya tidak terpengaruh dengan mereka yang pencuri, saya tidak terpengaruh dengan mereka yang ketiga adalah pernahkah Bapak Ibu menjadi batu sandungan penghambat terhadap pekerjaan Tuhan? Pernah atau tidak? Coba angkat tangan yang pernah. Coba angkat tangan lagi begini. Tuhan, kau lihat ini tangan-tangan hamba-hambamu yang menghambat pekerjaanmu menjadi batu sandungan. Sekarang dan terakhir, dalam hal apa Bapak Ibu menjadi penghambat pekerjaan Tuhan? Dalam memberikan firman. Coba angkat tangan yang pernah membatalkan pelayanan firman atau menolak. Pernah ya? Anda dapat jatah tuh di ibadah, tapi kemudian batal sendiri. Kalau dalam sakramen ini baptisan dan perjamuan. Coba angkat tangan dengan majelis jemaat yang anaknya belum dibaptis. Kalau ada anak yang belum dibaptis, ada? Kesimpulan kita adalah kita sama dengan Petrus. Ini bukan saya yang bilang, Bapak Ibu sendiri yang mengaku. Kita sama dengan Petrus, berhadapan dengan Yesus tapi dengan pikiran manusia. Kita melayani Yesus tapi bukan pikiran Allah yang dominan pada kita, tapi pikiran manusia. Kita akan melaksanakan menghambat pekerjaan Tuhan. Karena itu yang ada di ruangan ini menurut Yesus adalah iblis semua. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang berdasarkan apa yang kita buat oleh Tuhan. Bapak Ibu mau marah? Tinggi demo sama Yesus. Saya hanya kasih tahu yang kata-kata sebentar. Tapi itu kata-kata Yesus. Karena itu dia bilang, nyahlah iblis. Saya mulai bilang dari sini, nyahlah semua kamu. Tapi Yesus bilang begitu. Nyahlah dan seterusnya. Yang luar biasa kita
melayani di jemaat-jemaat Tuhan. Tapi kita tidak melayani jemaat Tuhan dengan pikiran Tuhan, tapi pikiran iblis. Dan itu yang menjadi alasan mendasar kenapa jemaat kita tidak mengalami pertumbuhan. Tuhan menghambat berkat pertumbuhan dalam jemaat. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus tanya, kenapa Bapak Ibu kita punya pelayanan itu bukan saya ada, tapi itu pun saya ikhlaskan untuk kerja di pekerjaan Tuhan. Dengan waktu untuk keluarga pun bersilakan. Ada pengalaman pribadi mungkin di suasana yang kita rasakan tahun 2020 dalam masa COVID. Saya berharap segala kebutuhan yang saya butuhkan, tapi saya bisa ikhlaskan kurang lebih 1 bulan untuk melakukan tugas. Lewat kegiatan retreat di siang hari ini dapat memotivasi saya karena keadaan saya semangat. Satu hal yang buat saya jatuh jujur, saat saya memikirkan kedua anak saya. Tadi Bu Pendeta sudah arahkan sampaikan, saya kerja lama di pekerjaan ini, bahkan saya dan saya istri sama-sama kerja. Kenapa saya hadapi keadaan saya buat perbandingan orang malas tapi berkat luar biasa. Jujur sebagai manusia kadang saya mengeluh, jadi mungkin itu yang menjadi hambatan atau halangan dalam setiap pelayanan atau pergumulan saya secara pribadi. Sampai saat ini pun saya masih bergumul. Kadang saya tanya, Tuhan, mungkin pelayanan saya selama ini mungkin belum berkenan. Tuhan tunjukkan. Oleh sebab itu lewat kegiatan update di 2 hari yang ada ini, saya tinggalkan aktivitas saya atau pekerjaan saya dan saya supaya mungkin dari sini dapat mengubah. Kan kita belajar untuk maju, tapi kita harus merubah karakter, sikap ataupun ego kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu saya kembali. Terima kasih. Baik, pasti kita menyadari bahwa pergumulannya tidak mudah. Begitu tak? 2 anak Tuhan kasih dan 2 juga Tuhan ambil. Begitu ya, itu sesuatu yang tidak mudah. Ada waktu kita ada pada kondisi yang kita alami. Kita hanya bisa pasrahkan kepada Tuhan. Karena hidup adalah keuntungan dan mati adalah keuntungan bagi setiap. Jadi semua yang kita miliki bagi kita selaku manusia itu berarti. Tetapi bagi Tuhan semua yang ada dalam kehidupan ini tidak berarti. Hanya yang berarti adalah Tuhan. Oleh sebab itu di kesempatan ini, selagi masih ada waktu, kita mencari Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan, Tuhan hanya satu-satunya penolong. Demikian. baik, mencari Tuhan sepanjang waktu Tuhan kasih. Mencari kehendak Tuhan di tengah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan. Apakah di tengah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan butuh tersinggung kita? Apakah di tengah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan butuh tersinggung kita? Butuh tersinggung di tengah pekerjaan pelayanan ini? Di tengah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan dengan semua perbedaan-perbedaan kita, butuhkah kita menyimpan sakit hati, amarah, tidak suka kita? Saya tanya ulang. Di tengah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan mencari kehendak Tuhan selagi waktu dikasih, dalam melakukan pekerjaan ini butuh tersinggungnya Bapak Ibu? Tidak. Di tengah melakukan pekerjaan ini butuh sakit hati, kecewa, amarah, tidak terima kita? Tidak. Kenyataannya? Kenyataannya? Begitu ya? Ini mencari kehendak Tuhan. Dari kemarin kita diarahkan, ego kita terlalu besar. Ego kita terlalu tinggi.
Jadi kalau beda pendapat dalam rapat majelis jemaat, sesama majelis, pelayan dan majelis lain mulai simpan sakit hati, tersinggung, tersuka, garah, segala macam, dan subur sampai hari ini di tengah kita melakukan pekerjaan pelayanan. Begitu toh? Bagi kita itu berharga. Jadi kau tahan prinsip itu satu, kau tahan prinsip sini, kau sama jadi. Itu yang kita jumpai di tengah pekerjaan pelayanan. Tapi anehnya kita bilang kita mau melayani dia. Hubungan saudara dengan pendeta tidak begitu nyaman. Mungkin pernah ada kata-kata yang keluar untuk pendeta di jemaat. Mungkin tidak suka dengan pelayan, mungkin tidak suka dia. Ketika nanti kita nyanyi lagu ini, pada kata-kata aku datanglah, Bapak Ibu dari masing-masing jemaat menuju pendetanya dan membasuh kaki mereka. Karena itu berikan kami keberanian untuk merendahkan diri satu dengan yang lain dan berlayani. Suara mendengarkan ini sama-sama. Sekali lagi pada kata-kata aku datanglah oleh Bapak Ibu juga bisa mengucapkan sesuatu dari pendeta. Bapak Ibu juga bisa mengucapkan sesuatu dari pendeta.
bisa mengucapkan sesuatu dari hati. Mungkin mengucapkan kata maksud kami. Tuhan Silakan Bapak Ibu,
Pegang tanganku Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kelemahanku. Kekuatanmu sempurna, bimbing aku dalam terang kasih-Mu. Pegang tanganku Tuhan selamanya. Jalan-Mu tak selalu mudah, namun kasih-Mu tetap setia. Saat dunia tak mengerti, Kau peluk aku penuh kasih. Jalan-Mu tak selalu mudah, namun kasih-Mu tetap setia. Saat dunia tak mengerti, Kau peluk aku penuh kasih. Jalan-Mu tak selalu mudah, namun kasih-Mu tetap setia. Saat dunia